akan menjelaskan mengenai beberapa potensi-potensi yang ada di sebuah daerah dan alasan mengapa kelompok kami memilih daerah tersebut. Untuk daerah yang kami pilih adalah di Riau. Riau sendiri merupakan sebuah provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Luas wilayah Provinsi Riau adalah 87.023,66 km persegi yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya yang ada di Indonesia dan sumber daya yang didominasi oleh sumber alam terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit, dan perkebunan serat. Riau ini sendiri terkenal dengan potensinya yakni sumber daya alam dari minyak bumi dan juga kelapa sawit. Kedua sumber daya tersebut merupakan salah satu sumber daya yang sangat dominan di Kepulauan Riau. Umumnya para pengusaha hanya berfokus kepada bisnis minyak bumi dan juga kelapa sawit. Akan tetapi di sini saya akan memberi beberapa contoh potensi yang belum dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan dan juga stakeholder. Di sini terdapat 4 potensi terbesar selain minyak bumi dan CPO. Untuk potensi sumber daya alam yang pertama adalah perkebunan kelapa hijau terbesar di Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk luas lahan dari perkebunan tersebut kurang lebih 400.000 hektar. 80% dari penduduk tersebut menggantungkan hidupnya dari perkebunan tersebut. Untuk yang kedua adalah pertanian talas terbaik dan terbesar di Kota Dumai. Untuk talas yang dibudidayakan di sana adalah talas ungu. Untuk potensi yang ketiga adalah perkebunan sagu berkualitas bagus di Kepulauan Meranti. Luas perkebunan tersebut 39.644 hektar yang dikelola kurang lebih 8.000 petani. Untuk potensi yang keempat adalah budidaya bakau di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Untuk luas lahan dari bakau atau mangrove itu sendiri adalah 20 hektar. Itulah 4 potensi terbesar selain minyak bumi dan CPO yang ada di Kepulauan Riau. Banyaknya potensi tersebut merupakan sebuah alasan kelompok kami mengapa memilih wilayah tersebut. Selanjutnya adalah contoh sumber daya alam tak pulih dan pengelolaannya. Hutan sebenarnya adalah salah satu sumber daya alam yang dapat pulih. Namun, jika tidak dikelola dengan baik dan bijak, hutan dapat menjadi sumber daya alam tak pulih. Salah satu contohnya adalah kebakaran hutan di Riau. Penyebabnya adalah pembukaan lahan kelapa sawit baru yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kenapa ini bisa terjadi? Mari kita simak skema berikut ini. Yang pertama, Riau merupakan salah satu daerah yang berpotensi sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Akibatnya, banyak dari perusahaan maupun petani lokal yang ingin memanfaatkan hal tersebut. Sehingga, cara-cara instan pun dilakukan untuk membuka lahan sawit. Salah satu caranya adalah dengan cara membakar hutan. Akibatnya, hutan pun menjadi rusak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematian vegetasi hutan sebesar 100%, yang artinya semua vegetasi hutan alam mati terbakar, mengering, dan menjadi arang dan abu. Sehingga ekosistem hutan menjadi tak dapat pulih atau irreversible. Kebakaran hutan menyebabkan terjadinya penurunan infiltrasi tanah yang menyebabkan erosi tanah, banjir, dan kekeringan. Kebakaran juga menyebabkan pemadatan tanah. Makin padat suatu tanah, maka semakin tinggi bulk density-nya, yang artinya semakin sulit untuk meneruskan air dan ditembus oleh akar tanaman. Sehingga, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan sangat besar bagi kehidupan manusia maupun kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Hal yang paling mengenaskan adalah adanya korban akibat dari keganasan api, baik langsung maupun tidak langsung, serta hilangnya plasma nutfah dan lenyapnya binatang maupun tanaman yang mungkin tidak dapat kembali lagi.
Adapun pengelolaan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah 1. Kunci pemulihan gambut adalah pembasahan kembali ekosistem gambut untuk mencapai kondisi alami gambut, baik untuk mengurangi potensi terbakar maupun mengurangi emisi. 2. Peran masyarakat lokal. Peran masyarakat lokal juga sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan lahan gambut untuk keberlangsungan hutan agar terhindar dari risiko kebakaran. Untuk melindungi gambut seutuhnya, salah satu caranya adalah mengubah strategi pemanfaatan lahan gambut, yakni mengganti komoditas sawit dengan komoditas lain yang dapat berkembang tanpa mengeringkan lahan gambut. Hal ini bisa diwujudkan dengan teknik paludikultur, yaitu teknik budidaya tanaman di lahan gambut yang tetap basah yang dapat diwujudkan berdasarkan model bisnis yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Saya akan menjelaskan mengenai sumber daya alam dapat pulih. Berikut beberapa contoh sumber daya alam dapat pulih yang ada di Provinsi Riau. Yang pertama yaitu sumber daya ikan terubuk di Kabupaten Bengkalis. Ikan terubuk merupakan jenis sumber daya ikan yang dapat diperbarui. Namun saat ini populasi ikan terubuk sudah mengalami penurunan. Penurunan ini karena penangkapan ikan terubuk untuk diambil telurnya dan diperjualbelikan dengan harga yang tinggi. Selain itu, karena pencemaran yang terjadi di sepanjang daerah aliran sungai. Untuk salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya ikan, yaitu melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pengawas sumber daya ikan di Kabupaten Bengkalis. Yang kedua adalah sumber daya terumbu karang di Riau. Provinsi Kepulauan Riau memiliki ekosistem terumbu karang sebagai habitat aneka ragam jenis ikan dengan keindahan panorama alam dasar laut yang unik dan produktif. Pengelolaan sumber daya terumbu karang ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua implementasi pengelolaan, yang ketiga pengawasan dan pengendalian. Yang terakhir yaitu hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis, Riau. Wilayah pesisir mempunyai sumber daya hayati yang dapat diperbaharui, yaitu hutan bakau atau mangrove. Ekosistem mangrove ini merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi. Salah satu alternatif pengelolaan ekosistem hutan mangrove yang dapat diterapkan yaitu ekowisata. Mengingat sumber daya ekosistem hutan mangrove tidak diambil secara fisik, melainkan dalam bentuk nilai-nilai daya tarik alami seperti bentang alam, keanekaragaman jenis, keunikan dan kekhasan flora dan fauna, serta nilai-nilai budaya masyarakat yang ada di sekitar ekosistem tersebut. Oke, masuk ke poin keempat, yaitu apakah terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan di daerah Kepulauan Riau. Nah, Provinsi Riau ini merupakan salah satu daerah di Sumatera yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang menjadi kegiatan perekonomian di daerahnya. Secara umum, Provinsi Riau memiliki aktivitas kegiatan budidaya perikanan, baik perikanan tangkap dan pengolahannya. Dilihat dari sektor budidaya perikanan, di Riau terdapat budidaya air perikanan tawar atau budidaya ikan air tawar dan budidaya perikanan laut dan payau. Kegiatan budidaya laut dan budidaya payau merupakan salah satu subsektor unggulan perikanan budidaya dalam meningkatkan volume produksi di daerah Riau. Nah, salah satu artikel yang saya ambil adalah dengan judul "Miliki Potensi Menjanjikan, Sektor Perikanan dan Kelautan Riau Jadi Andalan Perekonomian di Masa Depan". Untuk pemerintahan sendiri sudah mengeluarkan kebijakan agar perekonomian di daerah Riau ini semakin meningkat. Untuk penelitian terdahulunya, ini saya ambil di penelitian Mirza Ahmad Khaidir dan kawan-kawannya pada tahun 2017 dengan judul
implementasi pengelolaan sumber daya laut nasional terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, jurnal ini menjelaskan mengenai implementasi kebijakan sumber daya laut, yaitu penurunan angka kemiskinan hanya terjadi di daerah perkotaan, yang notabene merupakan daratan. Sementara di daerah pedesaan justru meningkat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kepulauan Riau belum memaksimalkan kewenangannya untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut. Jadi dari pemerintahan sendiri, ini perlu adanya suatu peraturan khusus yang secara tegas mengatur pengelolaan sumber daya laut nasional atau SDLN di daerah Riau. Jurnal ini adalah Jurnal Lentera Hukum Volume 4 nomor 2 tahun 2017 halaman 56 sampai 70. Ini merupakan salah satu jurnal yang merupakan penelitian terdahulu dari Provinsi Kepulauan Riau. Kebijakan pemerintah daerah Riau untuk sumber daya alam dapat pulih yaitu yang pertama, pengaturan administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 17, di mana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil dalam pemanfaatan ruang wilayah harus memiliki perizinan sesuai rencana zonasi dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai kapal. Kemudian yang kedua, pengaturan tata ruang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dengan maksud menjadikan tata ruang yang lebih terencana dengan proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Dan yang ketiga, menghimbau masyarakatnya untuk ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan tata negara sesuai dengan pasal 30 ayat 1, di mana setiap warga negara diharuskan turut serta mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan ancaman baik itu dari luar maupun dalam negeri. Selanjutnya, kebijakan pemerintah daerah Riau untuk sumber daya alam tidak dapat pulih yaitu yang pertama, melakukan perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan dengan prioritas pembangunan infrastruktur dan sumber daya alam yang nampak dengan konsep pengembangan yang mencangkup wilayah tertinggal tetapi memiliki potensi yang besar. Dan yang kedua, pemberian kompensasi yang proporsional sebagai akibat dari eksploitasi dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui tersebut sehingga dapat membantu menguatkan sumber keuangan daerah dan membantu masyarakat yang terkena dampaknya.